Halo teman-teman semua, welcome back. Di video yang kali ini saya mau bahas dan jelasin sedikit tentang penggunaan SD card di Nintendo Switch, khususnya yang CV ya, custom firmware gitu. Nanti di sini saya mau bahas sedikit tentang general information, knowledge tentang SD card-nya, terus apa aja yang harus diperhatikan kalau mau beli SD card-nya, beberapa tips sama rekomendasi pribadi apa yang kira-kira teman-teman patut pertimbangkan kalau mau beli SD card-nya ya. Nah, pertama-tama kalau di Nintendo Switch, ini saya udah search ya. Jadi ada maksimal speed ya, speed read untuk membaca datanya. Jadi Nintendo Switch itu cuman punya speed mentok itu di 100 sampai 104 MB per second. Ini saya cari di Google ya gitu. Jadi meskipun nanti teman-teman mau beli SD card yang canggih-canggih, yang mahal-mahal, yang bisa sampai 100, 200, mungkin kelasnya untuk ngerekam 4K, 8K, dipakai di drone. Nah ini kan kayak misalnya udah tinggi, ada yang sampai 160, 170, nanti dia akan turun ke 100-an. Nah ini untuk read-nya ya, read speed-nya. Jadi maksud saya, kalau misalnya teman-teman cari SD card, pertama-tama yang read speed-nya itu jangan sampai lah di bawah 100-an. Tapi harusnya kalau misalnya teman-teman beli SD card ya, yang quote-unquote standar sekarang, harusnya kalau read-nya aja sih udah di atas 100 lah ini ya. Cuman ini patut ini ya teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau Switch itu kemampuannya itu ya segini nih 100 mega. Dibilang kenceng enggak ya, dibilang lambat juga enggak sih gitu. Ya memang kan keluarnya kan tahun 2017-an ya, nah SD card-nya. Jadi ini hal pertama yang harus teman-teman ketahui. Nah, kalau misalnya penggunaan Switch di yang original ya, yang original firmware, yang nggak hack gitu, teman-teman bebas mau pakai mau pakai SD card apa aja ya brandnya. Yang penting nomor satu, nggak OEV, nggak CV, yang penting teman-teman harus ini ya, original ya. Jangan sampai beli SD card yang KW, mau murah sedikit, nanti malah error-error di tengah jalan tuh malah repot sendiri ke belakangnya ya. Nah, kalau misalnya di Nintendo Switch yang CV, kan kemarin kan kita ada bahas ya di video yang lain. Jadi Switch ada yang soft mode, ada yang hard mode intinya. Kalau soft mode itu kan untuk V1 only ya, V1 yang versi lama. Nah, ini teman-teman mau beli SD card apa saja, as long as SD card-nya bagus, read-nya oke, itu teman-teman bebas pakai SD card apa aja ya. Tapi yang mulai jadi agak tricky di sini adalah kalau teman-teman pakainya itu mulai SD card ya, Switch yang V2, Lite, OLED gitu. Kenapa? Ini ada cerita ya teman-teman. Jadi chip ini kan ada dua jenis intinya ya. Jadi ada chip yang SX sama sekarang produknya HW-Fly ya, turunannya dua ini. Nah, masalahnya ini bukan di chipnya, tapi adalah firmware-nya. Dan ini nanti saya ceritain dulu, ini nyangkut sama SD card-nya. Oke? Nah, dulu SXOS ini intinya ada bug ya, kita bilang ada bug aja lah ya. Memang dia cuman mau terima satu brand SD card aja yang tidak rewel, yaitu SanDisk Ultra ya. Jadi kalau yang SXOS ini memang kalau dipakein yang Samsung atau dipakein yang Kingston atau yang merek lain selain Samsung, memang kadang bisa nyala, kadang enggak. Jadi misalnya dimasukin 5 kali dimasukkan gitu ya, nanti 2 kali nyala, 3 kali dia nggak mau baca gitu. Nah, ini sudah terkenal di forum-forum. Jadi kalau misalnya waktu itu teman-teman pakai yang SX gitu ya, firmware-nya SX, teman-teman tidak ada pilihan selain pakai yang SanDisk Ultra. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah beli barangnya baru ya, sekarang kan 2022. Kalau SX itu kan sekitar, kalau nggak salah itu 2019, 2020-an lah seingat saya. Nah, itu low chance kalau teman-teman beli baru ada yang SX, kecuali teman-teman beli second hand ya, gitu. Nah, kalau misalnya sudah pakai yang HW-Fly, terus nama firmware-nya itu dua ya, jadi ada Spacecraft sama HW-Fly NX. Ini nama firmware-nya, nanti saya tunjukin. Nah, notabene quote-unquote sudah agak aman pakai SD card-nya. Sebenarnya Spacecraft ini juga ada quote-unquote agak rewel ya. Rewel dalam artian kalau yang SX itu dia maunya pakai SanDisk, yang Spacecraft ini maunya dia pakai SD card-nya Samsung. Ada semacam omongan seperti itu. Jadi kalau waktu itu saya pernah cobain pakai yang Lexar, pakai Kingston, pakai SD card waktu itu Transcend, itu dia agak-agak rewel. Tapi kalau udah pakai yang Samsung, dia mau. Nanti kalau SanDisk dia juga 50-50 dia mau kalau yang waktu Spacecraft ini. Tapi kalau yang sekarang udah HW-Fly,
rata-rata udah aman semua ya teman-teman. Jadi sekarang udah bukan jadi concern. Nah, ini harus saya sampaikan kenapa? Kan mungkin ada teman-teman yang memutuskan untuk beli barang-barang yang second hand ya, tidak beli baru. Nah, teman-teman harus perhatikan ini, kira-kira si barang yang teman-teman mau beli ini pakai firmware apa gitu. Jadi firmware chip apa. Jadi bukan firmware switch-nya ya, tapi firmware chip-nya. Oke, nanti saya tunjukin di sini. Nah, nanti ngeceknya gimana nih? Jadi misalnya chip, misalnya si switch A ya, ini pakai chip nih. Nah, terus ngecek chipnya pakai firmware chip apa gimana caranya? Nah, nanti teman-teman gini aja, dimatikan switch-nya. Nanti teman-teman cabut SD card-nya. Jadi teman-teman coba booting switch-nya tanpa pakai SD card. Nah, nanti kan dia keluar logo. Nah, logo di situ munculnya apa? Nanti dia baru ketahuan di situ dia pakai firmware apa. Jadi kita ada 3 firmware ya. Jadi ada firmware-nya SXOS, ada firmware-nya Spacecraft, sama yang firmware-nya HWFly NX. Nah, ini saya udah siapin gambarnya. Jadi kalau misalnya ya, ini ceritanya switch teman-teman posisi mati, SD card-nya dicabut, habis dicabut teman-teman coba hidupin. Nanti kalau keluarnya gambarnya kira-kira kayak gini, ya. Nah, ini udah saya siapin nih. Nih, kalau teman-teman ketemu gambar kayak begini, nah ini artinya teman-teman chipnya ini pakai SXOS. Nah, ini dia minta namanya boot dat-nya. Jadi file boot dat-nya itu hilang ceritanya. Kalau SXOS dia pakai file boot dat. Jadi dia ceritanya nggak ada baca file ini nggak ada gitu. Nah, ini pakai SX firmware namanya, jadi ya SX firmware. SX firmware ini sudah pasti chipnya SXOS gitu ya. Soalnya firmware ini cuman bisa diinstal di SXOS ya. Terus ini contoh lain saya beriin. Terus kalau yang kedua ada Spacecraft ya. Spacecraft itu kalau dimatiin nanti dia keluarnya kayak gini nih teman-teman. Ya, nanti kalau SD card dicabut, coba dihidupin dia bilang no SD, maksudnya no SD card ini. Nah, ini kalau logonya putih ada gambar roket begini, berarti chipnya mesin itu dia pakai firmware-nya Spacecraft, ya teman-teman. Nah, ini kayak gini. Nah, terus yang ini juga ya. Yang ketiga, ini HWFly NX tante. Ini saya ngambil dari ini ya, dari Google ya. Nah, ini contohnya yang di atas ini dia pakai firmware-nya Spacecraft. Nah, yang bawah ini, yang ada tulisan HKTIPL ini, Custom NX Bootloader, ini kita bilang apa ya, fork-nya ya, jadi kayak turunannya Spacecraft. Jadi Spacecraft ini kan ambil di GitHub ya namanya. Nah, GitHub ini terus ada seseorang yang developin dan ngelanjutin perkembangannya ini. Nah, dia ganti tampilannya itu jadi seperti ini. Nah, rata-rata kalau temen-temen beli baru sekarang, 2022 ya, terus minta pakai chipnya HWFly, terus minta dipakai firmware yang bisa diupdate. Kalau teman-teman nggak masukin SD card, keluarnya nanti kayak gini biasanya. Jadi tampilan ini adalah tampilan yang paling baru per sekarang ya. Ini yang generally lebih bagus dari ini sih gitu memang. Soalnya ini kan lebih baru ya gitu. Kalau SX itu udah lama. Nah, kalau yang ini teman-teman bebas ya, udah pakai SD card yang apa saja gitu. Ini sebenarnya juga udah agak rewel SD card. Mau pakai SD card apa aja udah nggak rewel. Yang rewel itu yang SXOS tadi ya teman-teman, yang ini. Yang ini rewel nih. Ini cuman mau pakai SD card ini aja, yang SanDisk. Rata-rata brand SanDisk aja, mau Ultra, mau Extreme apa. Tapi kalau brand lain dia nggak mau. Nah, teman-teman paling tidak kalau saya sarankan cari yang ini ya, yang ini atau yang inilah, kalau ini lebih bagus. Ini goalnya kalau teman-teman bisa dapat, soalnya ini kan yang paling baru ya. Nah, terus sekarang SD card-nya udah oke. Terus ini teman-teman, sekarang kalau saya boleh kasih tips di SD card ini, kan kita udah tahu ya kalau read speed-nya maksimal itu kan 100 mega ya, 100 megabyte. Nah, kita suka ketipu teman-teman kalau mau beli SD card segala macam. Biasanya itu yang dikasih tahu itu kecepatan cuma read gitu. Tapi saran saya, daripada teman-teman ngejar yang kayak ada brand tertentu segala macam, teman-teman fokus sama dua hal sih kalau di Nintendo Switch ini ya. Kalau saya sih lebih bagus teman-teman ngejar kapasitas atau sama write speed-nya ya. Jadi kecepatan tulis. Jadi kalau read speed itu kan kecepatan baca. Jadi Switch ini baca data dari SD card-nya
cepat apa enggak. Ini biasanya untuk loading game gitu ya, itu masuk read speed. Saya lebih suka teman-teman fokus ke kapasitas ya, misalnya nanti kan dapat storage lebih banyak kan lebih oke. Sama kecepatan tulis teman-teman. Kecepatan tulis ini soalnya lebih pengaruh ke arah kalau teman-teman install game, copy game ke dalam SD card-nya gitu. Jadi memang speednya ini kan hampir sama kayak USB 2 ya, speednya Nintendo Switch ini gitu. Jadi buat saya kalau misalnya teman-teman ada dana, alokasikan lebih ke sini. Jadi nggak usah, oh nanti kalau misalnya kecepatannya yang di atas 150, 200 itu lebih bagus gitu. Ya bukan, ya lebih bagus SD card-nya, cuman di Nintendo Switch jadi terbuang tenaganya karena dia pasti akan turun ke 100. Jadi biasanya kalau ada yang SD card lebih bagus, teman-teman tuh investnya ke kecepatan tulisnya, write speed-nya ya gitu. Nah, saya di sini ini ya soal teman-teman ya. Jadi kalau ini ada saya ambil dari SD Association gitu ya. Nah, biasanya itu kita kalau beli SD card itu di ini ya, namanya kita sering lihat nih namanya kelas 10. Kelas 10 ini UHS 1 ya. Jadi protokol ini kayak ketentuan tulisan dari sana ya, SD Association. Ini kan kelas ya, 2, 4, 6, 10. Ini UHS 1, UHS 3 gitu bilangnya. Yang ini biasanya untuk record. Nah, biasanya di Nintendo Switch itu paling minim ini sih teman-teman ya. Yang 10 sama UHS 1 ini memang. Tapi kalau saya teman-teman ada mau beli yang lebih mahal mungkin ya, nanti ngejarnya kalau bisa yang UHS 2 atau UHS 3 aja. Jadi kalau ini kan ini ya, write speed ya, minimum ini. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat UHS 3, jadi kecepatan tulisnya lebih tinggi, lebih bagus sih gitu. Bukan berarti kalau misalnya teman-teman beli ini, terus nanti di Switch langsung jadi 30 gitu, enggak. Cuman, tapi performanya pasti lebih bagus daripada yang kecepatannya lebih rendah ya, kecepatan tulisnya gitu. Nah ini cuman dia kayak persamaannya aja kalau 10 mega gimana. Kalau UHS 3 itu sama dengan V30. Ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah, terus kalau rekomendasi saya pribadi yang mana gitu. Kalau saya biasanya pakai yang ini teman-teman. Nah, ini saya ada contoh ya dua-dua. Saya biasanya pakai dua brand ini, Samsung sama Lexar ya. Dan saya ada yang 512 juga ini. Nah, kalau khusus untuk brand ini, dia banyak tipe sih. Dia setahu saya dia ada, ini kan tipenya saya pakai yang 633X ya. Dia ada tipe di atasnya, ada yang 1000, ada yang 1600, saya agak lupa. Kalau Samsung ini kalau nggak salah di sini namanya Evo Select ya, Evo Plus sorry, Evo Plus. Nah, Evo Plus. Nah, kalau Samsung yang sekarang ini teman-teman, kalau warna putih gini, ini dia keluaran terbaru ya, 2022 gitu. Kalau ini saya bungkusnya ada beda ya, ini. Yang kayaknya ini yang keluaran lebih lama, ini yang keluaran lebih baru. Nah, maksud saya, ya kayak gini ya teman-teman. Ini kan kayak write speed-nya diklaim 100 ya. Ini kecepatan tulisnya 45 gitu. Nah, nanti teman-teman cari ini kecepatannya. Ini kan kelas 10 dia bisa UHS 3 ini tadi kan ya. V30 ini kan tadi kan minimal 30 mega ya kecepatannya teman-teman. Nah, ini kan write speed-nya di 70 tapi kecepatannya di 100. Tuh dia, ini katanya udah V30 ya. Memang biasanya secara umum SD card atau flash storage apa aja teman-teman kalau lebih besar kapasitasnya kecepatan tulis bacanya lebih tinggi. Kalau yang di Samsung ini 130 ya teman-teman. Saya kalau ada pilihan, kalau saya pribadi saya ada pilihan, saya tidak pakai brand yang SanDisk. Tidak untuk yang ini ya, tidak untuk yang Switch saja, tapi saya kalau di layar saya SanDisk yang Ultra saya tidak pakai. Jadi curangnya gini teman-teman harus perhatiin, ada beberapa brand yang tidak disclose. Disclose itu kayak diungkapkan. Ada beberapa brand yang tidak berani disclose, mengungkapkan kecepatan tulisnya. Ya, jadi biasanya mereka jual itu kecepatan bacanya teman-teman kayak ini ya. Nah sekarang jeleknya quote and quote jeleknya Samsung itu gini, dia transfer speed 130. Tapi transfer speed ini apa? Kecepatan transfer apa? Tulis kah, baca kah? Dia nggak kasih tahu. Jadi kayak abu-abu gitu loh, gitu maksudnya. Kalau di sini dia kan langsung jelas nih. Kecepatan read-nya segini, write-nya sekian, tapi kecepatan teoritis. Paling nggak dia berani disclose. Nah, kalau yang di brand yang SanDisk itu, SanDisk itu yang kita tahu terkenal kan ada 3 ya SD card gini. Jadi ada yang paling bawah itu yang merah abu-abu ya sekarang, SanDisk Ultra, terus atasnya itu SanDisk Extreme, terus habis itu atasnya lagi SanDisk Extreme Pro gitu. Nah, ini jelek? Enggak jelek sih teman-teman. Tapi gini, SanDisk Ultra ini yang
diungkapkan itu ya kecepatan tulisnya. Kecepatan bacanya. Nah, kecepatan baca ini lagi-lagi kan kalau kita tahu kalau sudah di atas 100 kita tutup mata semua SD card ini berperforma baik gitu loh. Tapi waktu nginstal game gimana? Nah, kan kita pakainya di Nintendo Switch kan kita nginstal game. Waktu nginstal game ini gimana? Nah, ini baru ketahuan. Nah, saya sendiri sudah coba, saya mohon maaf saya nggak ada ini barang di sini ya. Tapi SanDisk Ultra itu performa real life-nya jauh di bawah dua brand ini buat saya. Ya, jadi saya tidak pakai itu. Untuk SanDisk Ultra ya, tapi kalau SanDisk Extreme-nya dia bagus. Nah, tapi kan lagi-lagi kalau misalnya ngomong bagus kan ngomong sama harganya gitu soalnya. Jadi kan beda harga. Ini per video ini dibuat ya, saya nggak tahu kalau harga kan naik turun ya. Grade-nya kelas SD card ini adalah sekelas SanDisk Ultra semua ini. Nah, tapi dengan harga yang sama, dua ini buat saya performanya jauh lebih memuaskan daripada yang SanDisk Ultra merah buah-buah gitu. Nah, kalau misalnya mau dapat yang grade ini, malah lebih bagusnya SanDisk Extreme, tapi harganya ya jauh di atas ini setahu saya gitu. Kan kalau nggak salah di atasnya Samsung ini juga ada ya yang performanya lebih tinggi, tapi kayaknya nggak masuk Indonesia yang sini. Juga kalau Lexar ini kan juga ada performa yang lebih tinggi gitu. Tapi ya itu tadi, jadi kita cari kalau di Nintendo Switch kita cari sweet spot ya untuk SD card itu yang harganya kira-kira oke, performanya oke lah maksudnya gitu. By all means kalau misalnya teman-teman mau beli yang bisa ngerekam 8K, nulisnya sampai 90 MB per second ya silakan, tidak apa-apa gitu, nggak masalah. Cuman ya itu tadi maksudnya saya nyari sweet spot aja ya, jadi kayak harganya sekian, performanya berapa gitu. Nah buat saya itu dua brand ini sih. Kalau rekomendasi saya, kalau SD card tidak jadi soal ya, kalau teman-teman tidak pakai SXOS, jadi teman-teman pakai dua brand ini kalau dari saya ya gitu. Atau misalnya brand lain teman-teman cek aja yang read sama write speed-nya. Oke. Nah terus yang ini, hal terakhir teman-teman harus perhatiin di SD card ini, kalau di Nintendo Switch ya, khususnya CFW, saya sangat merekomendasikan sekali untuk formatnya pakai FAT32. Oke, jadi format SD card itu ada dua ya, jadi ada exFAT sama FAT32. Bisa dibahas lebih panjang, tapi gini ya teman-teman, FAT32 ini jauh lebih tidak rentan korup daripada yang exFAT. Oke, soalnya banyak ya, jadi kan kita masing-masing ini kan komputernya belum tentu performanya sama, kabelnya yang kita pakai belum tentu sama, USB card readernya belum tentu sama, segala macam. Nah, tapi exFAT ini memang ada sistem di dalamnya namanya sistem journaling ya. Itu namanya, teman-teman boleh cek, jadi di exFAT ini setahu saya itu nggak ada. Tapi di FAT32 sama di NTFS itu ada. Nah, ini yang bikin apa ya, kasarannya itu sangat dipersimpel. Kalau misalnya nanti kalau dia itu nanti mau ada yang kayak error, journaling ini yang termasuk yang salah satu yang mencegah supaya data yang kita copy itu tidak error gitu. Nah, exFAT ini lebih rentan korup karena sistem journaling itu tidak ada. Tapi mohon koreksi ya, teman-teman boleh cek dulu. Nah, tapi banyak kita ngikutin di forum, rekomendasi dari yang udah senior-senior, terus apalagi mungkin teman-teman yang pakai emulator, itu pasti pakai FAT32 lah. Jadi jangan pakai exFAT kalau di Nintendo Switch khususnya yang CFW ya. Mau main emulator atau segala macam, jangan pakai yang exFAT. Saran saya pakai FAT32. Oke. Itu dulu, jadi rekapnya nanti speed SD card ya, kita rekap dulu. Speed SD card itu di Nintendo Switch mentoknya 100 megabit, 100 megabyte per second. Terus SD card itu ada dipakai di tiga jenis chip. Ada chip yang SXOS, ada yang pakai Spacecraft, ada yang pakai HWFly NX. Semua bebas pakai SD card, kecuali yang SXOS ini maunya cuma pakai brand yang SanDisk aja. Terus habis itu kalau rekomendasi SD card, teman-teman cari lebih ke sweet spot yang kapasitasnya besar sama kecepatan tulisnya lebih tinggi daripada SD card yang lainnya. Yaitu yang terakhir, format SD card-nya saya sangat menyarankan teman-teman untuk pakai format FAT32. Oke, sekian, segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong di like, di komen, di share ke teman-teman yang kira-kira butuh video edukasi ini. Semoga teman-teman jadi tercerahkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.